Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini tidak seperti biasanya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal-soal UTBK atau soal-soal yang setipe dengan soal-soal yang ada di UTBK. Mudah-mudahan soal-soal dan pembahasan di sini bisa membantu pada para siswa yang akan mengikuti UTBK tahun ini atau tahun 2021. Soal UTBK sebenarnya normal, artinya tidak terlalu sulit juga. Soal-soal itu sebenarnya sudah pernah disampaikan atau barangkali mungkin kalian sudah pernah mengerjakan, cuman karena ini momennya adalah tes masuk perguruan tinggi sehingga ada perasaan takut ya, ada perasaan soal ini akan sulit sehingga akan mempersulit kita sendiri. Jadi untuk mengerjakan soal UTBK coba kita pelan-pelan kita lihat, kita amati. Ternyata soal-soal itu ya soal-soal yang sudah pernah kita bahas, kita kerjakan di SMA ya, di jenjang SMA atau pada saat kalian antara kelas 10 sampai kelas 12. Coba kita lihat soal pertama yang akan saya bahas adalah tentang logaritma ya, seperti ini soalnya. Jumlah nilai X yang memenuhi persamaan ini 5X plus 9, jadi ini logaritma dengan bilangan pokok 5X plus 9. Logaritmanya bentuk kuadrat, yaitu X kuadrat tambah 6X tambah 9 ditambah X plus 3, ini apa namanya, bilangan pokoknya lagi. Terus yang dicari nilai logaritmanya adalah 5X kuadrat tambah 24X tambah 27 sama dengan 4. Jadi nanti ada beberapa nilai X ya, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nanti semua nilai X yang kita dapatkan itu harus kita cari jumlahnya, berarti tergantung berapa nilai X yang akan kita dapat. Nah, optionnya ini ada pecahan, ada bilangan bulat, sehingga cukup bagus soal ini. Jadi kita nggak bisa menebak karena di sini akan sangat bervariasi option A, B, C, D, E nya. Oke, kita mulai pembahasannya sambil mengingat kembali ini materi kelas 10 ya, biasanya gabung dengan eksponen karena logaritma adalah inverse dari eksponen. Nah, dari soal ini bisa kita cari faktor dari persamaan kuadrat atau bentuk kuadrat yang ada di dalam logaritma. Misalkan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Ini bisa kita tulis dalam bentuk X plus 3 kuadrat. Ya, ini kalau dikuadratkan hasilnya ini. Kemudian 5X kuadrat tambah 24X tambah 27 kalau kita faktorkan jadi 5X plus 9 kali X plus 3. Nah, soal ini kan sudah biasa. Jadi pemfaktoran ini mulai SMP, diulang lagi di SMA. Setelah kita faktorkan akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada sifat logaritma. Ini kan perkalian. 5X tambah 9 kali X tambah 3. Karena perkalian, menurut sifat logaritma yang keberapa itu, kalau log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B dengan bilangan pokok sama ya. Hingga ini bisa kita uraikan menjadi nih log 5X tambah 9 tetap ya, X tambah 3. Yang kiri kita rubah dulu, ini kan ada pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Sifat logaritma kalau log A pangkat N itu sama dengan N kali log A. Berarti kalau di sini ini pangkat 2, makanya 2 kali logaritmanya ini. Nah, ini yang sebelah sini tadi saya sampaikan bahwa ini perkalian bisa kita rubah dalam bentuk penjumlahan dengan catatan bilangan pokoknya sama, yaitu X plus 3. Nah, ini kalau bilangan pokok dengan bilangan yang dicari logaritmanya sama, maka nilai logaritma itu sama dengan 1 ya. Misalkan ini 10 log 10 ya, pasti 1 ya, karena 10 pangkat 1 itu 10. Jadi kalau ini maka yang di sini nilainya 1. Nah, 1 berarti 2 per log ini ditambah ini plus 1 sama dengan 4 ya. Jadi kita sederhanakan lagi. Nah, sederhanakan lagi menjadi 4-nya kita tarik, berarti 1 dikurang 4 kan ya, hasilnya adalah negatif 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuk ini bisa kita manipulasi, kita bawa ke dalam bentuk kuadrat. Caranya kita buat pemisalan.
Di sini kan logaritma sama, ini bilangan pokoknya dengan bilangan pokok ini sama, bilangan yang dicari logaritmanya juga sama. Berarti ini bisa kita misalkan dengan satu huruf tertentu. Misalkan di sini kita buat P, berarti ini sama dengan P. Kalau ini sama dengan P, maka ini diganti P. Jadi 2 per P ditambah P dikurang 3. Nah, bentuk ini adalah bentuk kuadrat yang implisit namanya. Berarti kalau gitu ini harus kita kalikan P supaya muncul bentuk kuadrat yang eksplisit. Nah, jadi bentuknya menjadi P kuadrat ditambah 2P dikurang 3. Nah, sekarang kita cari nilai P-nya. Caranya ini kita faktorkan sehingga dapat P dikurang 2, P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini yang lupa bagaimana cara memfaktornya, ya silakan dibuka-buka lagi catatannya ya. Sekarang kan bisa dicari juga di internet. Yang jelas P kuadrat tambah 2P min 3 itu kalau difaktorkan menjadi P min 2 kali P min 1 ya. Min 2 kali min 1 plus 2. Min 2 ditambah min 1 sama dengan min 3. Sehingga P-nya sama dengan 2 atau sama dengan 1. Berarti kita sudah punya 2 nilai P. Nanti yang sekarang setelah ketemu P-nya, ini kita kembali ke pemisalan. Sehingga P di sini kita ganti 2. Kita cari X-nya, nanti setelah itu baru P-nya kita ganti lagi dengan 1, kita cari X-nya. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan ke sebelum pemisalan tadi. Nah, jadi logaritma 5x pangkat 9 dengan bilangan pokok X tambah 3 itu sama dengan 2 dari sini ya, 2 dari sini. Sehingga ini kita buat bentuk logaritma lagi. Nah, 2 itu bisa kita tulis dalam bentuk X plus 3. Ini bilangan pokoknya log X tambah 3 pangkat 2. Kenapa bisa begini? Nah, karena ini log ini itu 1 ya. Terus 2-nya kan menurut sifat logaritma A pangkat N itu N kali log A ya. Berarti ini kita bisa kita taruh di sini sehingga sama dengan bentuk ini. Nah, kalau sudah bentuk ini bentuk kesamaan logaritma. Berarti ininya bilangan pokoknya sama, bilangan pokoknya sama. Berarti ini yang dalam kurung 5x tambah 9 itu sama dengan x tambah 3 kuadrat. Sehingga menjadi persamaan seperti ini. Ini kita kuadratkan jadi x kuadrat tambah 6x tambah 9. Kita sederhanakan jadi x kuadrat tambah x sama dengan 0. Jadi x-nya kita faktorkan. Jadi x kali x plus 1 sehingga X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini kita sudah punya nilai X dari yang B sama dengan 2 tadi. Kita menghasilkan 2 nilai X yaitu 0 atau negatif 1. Sekarang kita kembali lagi ke pemisalan dengan mensubstitusikan nilai P sama dengan 1. Oke. Nah, sama dengan 1. Nah, 1 ini kita rubah dalam bentuk logaritma ya, mirip dengan yang ini. Sehingga bisa kita tulis x pangkat 3 log x pangkat x plus 3 log x plus 3 karena ini bernilai 1. Sehingga 5x tambah 9 itu sama dengan x tambah 3, jadi 4x-nya sama dengan negatif 6, x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Jadi jumlah nilai x yang memenuhi persamaan itu adalah 0 ditambah negatif 1 ditambah negatif 2 tambah negatif 3 per 2. Setelah kita hitung samakan penyebutnya, hasilnya adalah negatif 5 per 2 ya. Jadi soal yang terjawab, jumlah nilai x yang memenuhi persamaan logaritma ini adalah negatif 5 per 2. Silakan dicek di option jawaban, ada nggak di situ? Harusnya ada ya. Oke, ini jadi soal pertama. Cukup ya soal pertama tentang logaritma. Nggak ada masalah ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentarnya. Oke, saya